Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita misteri bersambung dengan judul Malimunan, kisah dari suku Dayak. Kisah ini ditulis dan dikirimkan oleh Nino Kristiandi Nelis di Desa Saipaken, Kabupaten Barito Selatan. Adapun tujuan untuk menceritakan ini adalah semata untuk sedikit memberikan pembelajaran dan pengetahuan baru bagi orang-orang yang belum mengenal tanah Kalimantan, atau tepatnya Kalimantan Tengah. Ini agar lebih memahami kenapa sebagian suku-suku Dayak di Kalimantan Tengah masih mempertahankan tradisi leluhurnya. Mereka bukannya tidak punya agama dan tidak percaya Tuhan, tapi kadang-kadang kekuatan alam yang ada di Kalimantan Tengah ini memang tak bisa diremehkan begitu saja. Dan bukankah dalam hal ini kita pernah mendengar istilah manusia itu akan lebih baik jika mau berdoa dan berusaha. Jadi kalau kita hanya berdoa tanpa adanya usaha, maka kita tak akan bisa apa-apa. Nah, begitulah dengan pesan moral yang akan disampaikan dalam kisah kali ini. Kita akan diajarkan untuk bertahan hidup dari ganasnya hutan Kalimantan Tengah dengan mengandalkan penggabungan antara doa dan usaha. Disinilah kita akan tahu bagaimana pentingnya menghormati, menjaga, dan mengetahui situasi serta tradisi adat orang-orang di mana tempat kita berada. Semoga dengan mendengarkan cerita Jimat yang berjudul Malimunan ini, kita akan lebih memahami kalau hutan Kalimantan dan segala isinya itu sangat penting bagi suku-suku Dayak. Nah, inilah cerita misteri bersambung Malimunan bagian yang ke-8. Matahari mulai condong ke barat. Sementara karena sudah sama-sama tidak memiliki jam tangan lagi, Neno dan Lisa tidak tahu sekarang sudah jam berapa. Tapi masalah jam bukanlah hal yang terlalu dirisaukan oleh keduanya, sebab keduanya bisa menebak-nebak hanya dengan melihat posisi matahari. Jadi yang sekarang mereka risaukan adalah bagaimana caranya menuju beberapa bangunan tua dan reot yang terlihat berjejer di seberang sungai. Mereka tak yakin bangunan-bangunan tua dan reot itu ada penghuninya, tapi setidaknya itu bisa memberikan mereka harapan kalau akan segera menemukan jalan keluar dari hutan. Kayaknya kita sudah mulai menemukan titik terang ya, ucap Lisa dengan sedikit berbinar. Ya, hanya saja aku masih sedikit ragu dengan gubuk-gubuk itu, saut Neno dengan dahi berkerut setelah beberapa saat terdiam, seperti habis mengingat-ingat sesuatu. Ragu kenapa? Aku baru ingat sekarang, kalau menurut cerita di wilayah tanah kematian ini ada dua tempat yang keramat. Pertama adalah bekas desa yang ditinggalkan seluruh penduduknya karena terserang wabah penyakit yang mematikan. Bahkan katanya banyak penduduk yang jenazahnya ditinggalkan begitu saja tanpa dimakamkan karena terlalu banyak. Jadi para arwah orang yang meninggal itu terperangkap dan gentayangan di sana. Dan untuk cerita yang kedua, di tanah kematian ini juga dikatakan ada makam-makam kuno para pasukan perang suku pada zaman dahulu. Makam itu sangat angker dan berbahaya karena dihuni oleh berbagai jenis makhluk halus jelmaan dari ilmu dan kesaktian yang dimiliki oleh pasukan-pasukan itu. Jadi kamu curiga kalau bangunan-bangunan yang di seberang sana mungkin salah satu dari dua tempat yang kamu ceritakan itu? Tanya Lisa memastikan. Ya, itu adalah kemungkinan besarnya, sebab seingatku tidak ada lokasi lain yang mempunyai bangunan-bangunan seperti itu selain dua tempat yang aku ceritakan tadi. Aduh, kalau begitu kita sama saja artinya keluar dari mulut singa tapi malah masuk mulut buaya. Nah, itu dia masalahnya. Jadi kita tidak usah ke sana. Aku rasa sih tidak perlu. Tapi kalau ternyata di sana ada jalan untuk ke desa Batuah, bagaimana ya?
Saut Nino bimbang. Nah, itu dia yang ada dalam pikiranku sekarang. Celetuk Lisa sama-sama bimbang. Kalau menurut kamu kita harus bagaimana? Tanya Nino kemudian sembari menatap Lisa. Dilontarkan pertanyaan seperti itu, jelas saja Lisa menjadi bingung. Sebab dalam hati kecilnya, ia justru merasa tersanjung dimintai pendapat seperti itu. Sebab menurut pengalamannya, ketika saat berpetualangan dulu, jarang sekali ada lelaki yang minta pendapat dari perempuan dalam hal sesulit itu. Biasanya para lelaki cenderung akan bertindak sok pahlawan dan seperti tahu segalanya. Kamu kan punya pengalaman dalam hutan Kalimantan. Jadi aku serahkan saja semua keputusan ke tangan kamu. Ucap Lisa akhirnya mencoba memancing sejauh mana kedewasaan pemuda yang baru dikenalnya ini. Tidak bisa begitu. Aku juga tahu kalau kamu pun pasti punya pengalaman di dalam hutan. Sebab kalau tidak, aku yakin kamu sudah menyerah sebelum sempat bertemu denganku. Saut Nino datar dan seolah tak menyadari kalau dokter cantik itu mencoba memancingnya. Ia tahu betul kalau dokter cantik ini adalah gadis yang cerdas. Baiklah, bagaimana kalau kita coba cari jalan lain dulu? Dan kalau kita tidak menemukannya, maka mau tak mau kita harus menyeberang ke sana. Ya, walaupun itu berisiko buat jiwa kita. Putus Lisa akhirnya. Baiklah, aku setuju dengan kamu. Angguk Nino cepat dan tak menyadari sama sekali kalau Lisa kini semakin merasa kagum dengannya. Berpuluh-puluh menit kemudian mereka akhirnya menemukan jalan yang buntu. Tak ada yang dapat mereka lakukan lagi karena tebing batu yang berada di hadapan mereka kini benar-benar licin dan rata seperti benteng. Jalan satu-satunya bisa keluar dari sana adalah dengan berbalik arah dan menceburkan diri ke dalam sungai. Sekarang bagaimana? Tanya Nino sembari menoleh ke arah Lisa. Aku tidak tahu. Aku tidak sanggup kalau harus memanjat tebing itu. Saut Lisa pasrah. Kamu setuju kalau kita menyeberang? Tanya Nino lagi. Tunggu, aku pikir-pikir dulu. Saut Lisa sembari menatap ngeri ke arah sungai yang airnya semakin meluap saja. Ya, pikirkanlah dengan matang-matang. Sebab kalau kita putar balik, artinya kita harus kembali ke tempat semula. Yang juga artinya kita akan berada sangat dekat dengan bangunan-bangunan misterius tadi. Itulah yang aku takutkan. Akan sangat mengerikan kalau makhluk-makhluk yang ada di sana tiba-tiba bangkit dan mengejar kita. Itu memang kedengarannya konyol ya. Tapi ini adalah Kalimantan. Memang tak ada yang tak mungkin di sini. Saut Nino membenarkan. Dan diam-diam ia langsung teringat kejadian masa lalunya yang sangat menyeramkan, yang hampir saja merenggut nyawanya. Waktu berjalan terasa begitu cepat. Sementara Nino dan Lisa sudah kehabisan cara agar terus dapat bergerak maju atau setidaknya berada lebih jauh lagi dari lokasi bangunan-bangunan reot yang misterius tadi. Dan walaupun matahari belum tenggelam, namun dalam hutan yang begitu lebat tentu akan cepat gelap. Jadi walau saat ini jam kira-kira baru menunjukkan pukul 3 sore, keduanya merasa seakan sudah jam 5 petang saja. Sontak hal ini membuat keduanya kebingungan harus mencari kemana sumber penerangannya nanti. Jadi kamu benar-benar tak punya senter atau apa saja yang bisa kita jadikan sumber cahaya? Tanya Lisa memastikan ketika Nino sudah putus asa mengaduk-aduk isi ranselnya. Ya, aku memang tidak membawa senter karena tak menyangka akan begini. Saut Nino tak berdaya. Terus bagaimana dengan membuat api dengan cara kuno? Tanya Lisa lagi. Maksud kamu dengan menggesekkan kayu rincing? Dalam keadaan hutan yang basah dan juga didukung oleh aku yang tak bisa melakukannya, maka hal itu adalah mustahil. Saut Nino lagi dengan jujur tanpa sok berpura-pura bisa. Kalau begitu malam ini kita harus tinggal dalam gelap dong. Ya, apa boleh buat? Desah Nino sambil tertegun sedih. Tapi sebenarnya otaknya tetap berusaha keras memikirkan sebuah cara. Aduh, bagaimana ya? Setauku kalau di dalam hutan setidaknya kita harus bisa menyalakan api agar binatang buas tidak berani mendekat kan? Keluh Lisa khawatir. Ya, seharusnya memang begitu. Tapi sayangnya di hutan hujan seperti ini cara membuat api sangat susah. Celetuk Nino menegaskan. Ya, siapa tahu kamu punya cara alternatif. Aku tidak punya. Tapi kamu punya cara untuk menghindari binatang buas kan? Kalau itu aku punya. Oh iya? Ya,
kita masuk saja ke dalam sungai. Astaga, kalau dimakan buaya bagaimana? Sungai ini memang ada buayanya. Tapi dalam kepercayaan suku-suku Dayak, terutama suku Dayak Manyan, buaya tidak akan menyentuh orang yang tidak punya jurit mati dimakan buaya. Begitu ya? Memangnya jurit itu apa sih? Jurit itu adalah tanda lahir seseorang. Jadi setiap anak-anak dari suku Dayak lahir, biasanya mereka akan diperiksa dulu juritnya oleh para tetua suku. Dan kalau jurit itu tidak ada, maka biarpun dia masuk ke sarang buaya, dia tidak akan mati oleh buaya. Begitu ya, dan kalau aku kira-kira ada juritnya tidak? Tanya Lisa deg-degan. Tidak ada, saud Neno yakin. Wah, bagaimana kamu tahu? Jurit itu biasanya akan muncul di bagian tubuh tertentu dengan ciri-ciri berupa bercak hitam yang samar. Dan kalau untuk orang yang akan mati dimakan buaya, bercak hitam itu akan menyerupai gambar cicak. Nah, apakah kamu punya itu? Tidak. Lisa menggeleng. Ya, kalau begitu kamu jangan takut. Kamu tidak akan dimakan buaya. Masa sih? Jadi hanya sesempil itu ya? Ya, pokoknya kamu tenang saja. Tapi walau begitu kita tetap sama-sama berdoa agar tidak ada binatang buas yang mendekati kita malam ini. Lalu kalau kita tidurnya bagaimana? Tanya Lisa lagi tanpa sungkan-sungkan. Ya, kita bisa sama-sama tidur di tanah, saud Nino dengan nada bercanda. Berdekatan? Kalau mau. Aku tidak mau. Aku belum pernah tidur dengan laki-laki. Celetuk Lisa kesal walau sebenarnya ia tahu kalau Nino tadi hanya bercanda dan pasti tidak akan menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Kamu tenang saja. Nanti aku akan buatkan semacam ayunan di pohon-pohon itu. Ucap Nino akhirnya sembari menunjuk kedua anak pohon meranti yang tumbuh berdampingan. Dari nada dan reaksinya kali ini ia berbicara serius. Memangnya kamu akan membuat dari apa? Lisa mengernyitkan keningnya. Dalam rancilku ada selimut. Nanti aku akan membuat ayunannya dari itu. Lalu kamu sendiri tidur di mana? Aku akan berjaga sepanjang malam. Kamu yakin? Kalau kamu nanti sakit bagaimana? Untuk apa aku takut sakit? Kan aku sekarang bersama seorang dokter. Iya, tapi aku tidak memiliki obat-obatan. Obat-obatan banyak kok di hutan ini. Kalau masalah itu, kamu memang benar. Aku juga dulu sering membaca buku-buku tentang obat-obatan tradisional, terutama yang memanfaatkan tumbuh-tumbuhan liar di dalam hutan. Ya, hanya saja dalam keadaan seperti ini, aku malah tak dapat mengenali satupun tumbuhan yang pernah aku baca tersebut. Satu-satunya yang aku gunakan untuk menyembuhkan luka-lukaku tadi hanyalah getah pohon pisang liar. Selebihnya, aku tak berhasil menemukan apa tumbuhan-tumbuhan lain yang bisa digunakan untuk menyembuhkan kita. Getah pohon pisang itu pun sudah sangat bagus kok. Buktinya luka kamu langsung sembuh kan? Saud Nino sambil menatap satu persatu luka memar dan luka gores yang terdapat di tangan maupun bagian tubuh Lisa yang lainnya. Iya, dan walaupun perih, tapi lukanya langsung mengatup. Itu semua karena zat zodium yang ada di getah pisang itu kan? Angguk Lisa sambil tersenyum dan tanpa ada maksud sok pintar. Iya, benar sekali. Neno ikut tersenyum. Oh iya, ngomong-ngomong, aku boleh tanya sesuatu tidak? Tanya Lisa kemudian mengalihkan pembicaraan. Silahkan. Apa kamu lapar? Tanya Lisa lagi dengan hati-hati dan agak sedikit tersipu. Iya. Apa kamu juga? Saud Neno cepat. Iya. Angguk Lisa pula dengan semakin tersipu. Kalau begitu kita cari makanan dulu sebelum hari benar-benar gelap. Putus Neno kemudian sembari beranjak berdiri. Kemana? Lisa bingung. Kemana saja? Asal jangan sampai kembali ke dekat lokasi bangunan-bangunan misterius itu. Baiklah. Lalu dengan terus memperhatikan langkahnya, kedua manusia berlawanan jenis itu segera mencari apa saja sesuatu yang bisa dijadikan makanan. Tapi karena saat itu sedang tidak musim buah, maka akhirnya satu-satunya yang mereka temukan hanyalah sekumpulan jamur liar saja. Dan itu pun Lisa lah yang menemukannya. Hei, lihat itu. Aku menemukan jamur-jamur segar. Pakai Lisa sambil mulai memunguti jamur-jamur segar berwarna putih susu itu dengan semangat. Tunggu, biar aku lihat jamurnya dulu. Sentak Neno sambil buru-buru mengambil beberapa jamur tadi dari tangan Lisa. Tampaknya enak ya. Celetuk Lisa senang. Ini tidak bisa dimakan, ini beracun. Ucap Neno kemudian setelah beberapa saat lamanya ia memerhatikan jamur-jamur tadi dengan seksama. Beracun? Masa sih? Lisa tak percaya. Iya,
Ini dalam bahasa Dayak Mahanyan adalah jamur kururikik. Siapapun yang memakan jamur ini akan mengalami keracunan yang sangat unik sebelum akhirnya meninggal dunia. Ucap Nino menjelaskan. Keracunan yang unik? Apa maksudnya? Tanya Lisa semakin bingung. Ketika memakan jamur ini, kita akan tidak henti-hentinya tertawa. Bahkan saat sudah hampir mati pun kita tetap saja tertawa. Jadi maksudnya racun jamur ini membuat kita menjadi gila? Entahlah. Tapi yang jelas menurut orang-orang yang pernah keracunan jamur ini, mereka seolah melihat sesuatu apapun yang ada di depan mereka adalah hal yang lucu dan dapat membuat ketawa. Baiklah, aku paham sekarang. Mungkin dalam jamur ini ada semacam zat yang dapat membuat kita berhalusinasi tingkat tinggi kan? Ya mungkin hampir kurang lebih sama dengan orang yang habis mengkonsumsi narkoba. Ucap Lisa akhirnya dengan terangguk-angguk tanda mengerti. Benar sekali, Neno menegaskan. Dan ini sebenarnya masih belum seberapa. Justru ada beberapa jamur yang lebih beracun dan menimbulkan reaksi yang lebih mengerikan lagi. Hah? Benarkah? Aduh, jadi malam ini kita harus makan apa? Aku juga bingung. Andai saja di sekitar sini ada pohon-pohon pisang liar, kita bisa makan buahnya walaupun bijinya banyak sekali. Saud Nino sambil terus melirik ke sana ke sini. Ya Tuhan, benar-benar buruk nasib kita. Mana sebentar lagi mau malam. Rautuk Lisa sedih. Sabar ya, aku akan coba cari daun bamenu untuk kita makan. Ucap Nino akhirnya sambil menuju rimbunan semak yang tak jauh dari mereka. Memangnya daun bamenu itu apa? Bisa dimakan ya? Lisa ragu-ragu. Bisa kok. Daun bamenu itu biasanya digunakan sebagai penyedap masak asam khas Kalimantan. Oh begitu. Terus rasanya seperti apa? Lisa mulai penasaran. Agak sedikit asam sih, tapi benar-benar aman dan cukup mengenyangkan kok. Baiklah, kalau begitu cepat cari. Ucap Lisa akhirnya tak sabar. Tampaknya dokter cantik ini sudah tak sanggup lagi mengontrol rasa laparnya. Dan sementara itu ketika keduanya sedang asik menyantap daun bamenu sambil menunggu malam tiba, pada saat yang bersamaan pula di desa Batuah sedang terjadi sebuah peristiwa yang cukup mencekam. Hal ini diakibatkan karena para warga benar-benar tak ada lagi yang berani keluar rumah. Walaupun di saat itu ada 3 orang dari warga mereka yang jenazahnya seharusnya ditunggui karena belum dimakamkan. Akhirnya karena tak ada yang berani keluar, maka di setiap rumah duka jenazah hanya ditunggui oleh keluarga dekatnya yang hanya terdiri dari beberapa orang saja. Seumur-umur baru kali ini di desa Batuah dilanda ketakutan sehebat ini. Dan baru kali ini juga ada dalam sejarah hidupku menunggu jenazah cuma berlima saja. Ucap Pak Apu, salah seorang warga dari desa Siung Telang yang baru saja datang ke desa Batuah ini demi melayat pamannya yang kini terbujur kaku di hadapan mereka. Ia benar-benar kaget karena tak ada satupun warga yang datang untuk ikut membantu menunggui jenazah. Para warga hanya berbondong-bondong datang dan membantu ketika siang hari saja. Kamu juga kaget, Bu. Tapi kita juga harus memaklumi kalau warga tak ada yang berani keluar malam karena desa ini memang sedang dilanda teror yang sangat menakutkan. Saud Ibu Binka, istri dari sang mendiang, dengan mimik sedih bercampur takut. Memangnya teror apa sih, Bi? Apu penasaran. Awalnya, teror ini dimulai dari kemunculan makhluk misterius penyedot otak ternak. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ saja. Setelah itu, ada pula makhluk misterius pembongkar makam. Dan sebelum keduanya dapat diusut, malah sekarang warga sedang ketakutan juga karena mulai beredarnya isu tentang pulangnya arwah-arwah orang yang sudah mati ke rumah keluarganya masing-masing. Wah, seberat itukah kasus di desa ini sekarang? Lalu kenapa saya baru tahu sekarang ya? Itu karena Pak Kades dan seluruh aparatnya berusaha menutupi semua kasus ini agar jangan sampai tersebar keluar. Kenapa? Ya, karena selain bisa membuat malu seluruh warga desa, hal ini juga sangat terdengar mustahil untuk dipercaya oleh warga-warga dari desa lain. Bibi benar juga. Andai saja semua ini diceritakan di desa kami, warga kami tentu tidak akan percaya begitu saja.
Bahkan justru tidak ini akan diejek karena kasus-kasus seperti ini harusnya sudah tidak ada lagi di daerah kita. Nah, kamu sendiri akhirnya mengerti kan? Ya, Bi. Saya sangat mengerti dengan kebijakan dari Pak Kades kalian. Baguslah. Jadi kami harap kamu pun tidak salah cerita tentang masalah di desa ini. Ya, Bi. Saya tidak akan berani bercerita sembarangan. Saud Apu sembari mengangguk patuh. Lalu ketika mereka kini mulai mengalihkan pembicaraan ke hal-hal yang lain, beberapa detik berikutnya cuaca tiba-tiba memburuk dan akhirnya turun hujan yang sangat deras. Nah, bagaimanakah cerita selanjutnya? Apa yang akan terjadi? Dan bagaimana pula nasib Nino dan Dr. Lisa? Ikuti terus cerita misteri bersambung. Kisah dari suku Dayak Malimunan. Salam Cimatres, salam misteri. Au.